Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abi Hafizul Haki dari kelompok 2. Di sini saya akan mempresentasikan PowerPoint materi tentang motor listrik arus DC. Yang pertama ada pengertian motor listrik arus DC merupakan salah satu dari motor DC mesin arus searah, dapat berupa generator DC atau motor DC. Untuk membedakan sebagai generator atau motor dari mesin difungsikan sebagai apa? Generator DC, alat yang mengubah energi mekanik menjadi energi listrik DC. Motor DC, alat yang mengubah energi listrik DC menjadi energi mekanik putaran. Sebuah motor DC dapat difungsikan sebagai generator atau sebaliknya generator DC dapat difungsikan sebagai motor DC. Untuk selanjutnya ada konstruksi motor listrik DC, dan ini rangkaian konstruksi motor listrik DC. Ada komutator, bantalan peluru, poros, sikat, lengan sikat, kumparan medan, kumparan jangkar, kipas, dan kutub. Ya, untuk konstruksi motor DC, secara umum konstruksi motor DC dapat dibagi menjadi dua, yaitu ada stator bagian yang diam dan rotor bagian yang berputar. Untuk bagian yang diam, yaitu stator dalam motor listrik arus searah terdiri atas badan atau bodi, inti kutub magnet dan sikat-sikat, sedangkan untuk bagian rotornya adalah komutator, jangkar, dan lilitan jangkar. Dan untuk selanjutnya yaitu ada jenis-jenis motor listrik DC. Yang pertama ada motor arus searah penguat terpisah, yaitu jika arus penguat magnet diperoleh dari sumber arus searah di luar motor tersebut. Ini gambar motor penguat terpisah. Dan yang kedua ada motor arus searah dengan penguat sendiri, yaitu jika ada penguat magnet diperoleh dari motor itu sendiri. Dan ini gambar rangkaian listrik motor penguat searah. Berdasarkan hubungan lilitan penguat magnet terhadap lilitan jangka motor DC dengan penguat sendiri dapat dibedakan. Yang pertama ada motor Sun. Motor Sun mempunyai kecepatan hampir konstan pada tegangan jepit konstan. Motor ini mempunyai putaran yang hampir konstan walaupun terjadi perubahan beban. Gambar di samping ini rangkaian motor Sun, dan di sampingnya rangkaian listrik motor Sun. Dan selanjutnya ada motor seri. Motor seri merupakan motor arus searah yang mempunyai putaran kecepatan yang tidak konstan. Jika beban tinggi maka putaran akan lambat. Dan ini di bawahnya ada gambaran motor seri, rangkaian motor seri, dan di sampingnya ada rangkaian listrik motor seri. Selanjutnya ada motor kompon pendek. Motor kompon penguat sendiri yang mempunyai dua lilitan penguat magnet, yaitu lilitan Sun dan lilitan seri, di mana lilitan seri terletak pada rangkaian sumber tegangan. Dan di bawahnya ini gambar motor kompon pendek, dan sebelahnya rangkaian listrik kompon pendek. Selanjutnya motor kompon panjang. Motor penguat sendiri yang mempunyai dua buah lilitan penguat seri dan Sun, di mana lilitan penguat seri dihubung seri dengan lilitan jangkar. Dan ini di bawahnya gambar motor kompon panjang, dan di sebelahnya rangkaian listrik motor kompon panjang. Selanjutnya ada bagian-bagian dan fungsinya. Yang pertama ada badan motor listrik.
fungsi pada badan motor listrik yang utama adalah sebagai bagian tempat untuk mengalirnya flux magnet yang dihasilkan kutub-kutub magnet, karena itu badan motor dibuat dari bahan ferromagnetik. Dan yang kedua ada inti kutub magnet dan lilitan penguat. Untuk lilitan penguat magnet fungsinya yaitu untuk mengalirkan arus listrik sebagai terjadinya proses elektromagnetis. Dan ada lagi sikat-sikat. Fungsi utama dari sikat-sikat ini adalah untuk jembatan bagi aliran arus listrik lilitan jangka dengan sumber tegangan. Dan selanjutnya ada komutator. Komutator yang digunakan dalam motor arus searah pada prinsipnya mempunyai dua bagian, yaitu yang pertama ada komutator, merupakan tempat terjadinya pergesekan antara komutator dengan sikat-sikat. Yang kedua ada komutator riser, merupakan bagian yang menjadi tempat hubungan komutator dengan ujung dari lilitan jangkar. Untuk selanjutnya ada kelebihan dan kekurangan motor DC. Untuk kelebihan dari motor DC adalah torque dan kecepatannya mudah dikendalikan, dan torque awalnya besar, terus performasinya mendekati linear, dan sistem kontrolnya relatif lebih mudah dan sederhana. Cocok untuk aplikasi motor servo karena respon dinamikanya yang baik. Untuk aplikasi berdaya rendah, motor DC lebih murah dari motor AC. Dan itu kelebihan dari motor DC ya. Dan selanjutnya ada kekurangan dari motor DC. Kekurangan dari motor DC itu ada membutuhkan perawatan yang ekstra, lebih besar dan lebih mahal jika dibandingkan dengan motor AC induksi. Tidak cocok untuk aplikasi kecepatan tinggi, tidak cocok untuk aplikasi berdaya besar, tidak cocok digunakan pada kondisi lingkungan yang cepat berdebu. Selanjutnya ada karakteristik motor listrik arus searah. Pada motor listrik arus searah dikenal menjadi 3 macam karakteristik, yaitu yang pertama ada karakteristik TA sama dengan F dalam kurung IA untuk V sama dengan tetap, dan B karakteristik N sama dengan F IA untuk V sama dengan tetap, karakteristik N sama dengan F TA untuk V sama dengan tetap. Selanjutnya ada aplikasi motor dalam kehidupan sehari-hari. Motor listrik ditemukan dalam aplikasi yang beragam seperti industri, blower, kipas, dan pompa, peralatan mesin, peralatan rumah tangga, alat-alat listrik, dan disk drive. Untuk contohnya dalam kehidupan sehari-hari pada motor listrik DC yaitu seperti motor penggerak wiper pada kendaraan bermotor. Dalam kehidupan sehari kita dapat lepas dari fungsi motor DC, mulai dari kipas angin, motor wiper, pemutaran CD, dan lainnya. Dan di sini ada penggerak pada mainan mobil-mobilan yang biasanya disebut dinamo Tamiya ya. Biasanya itu ada untuk menggerakkan mobil-mobilan tersebut kita perlu dinamo dan baterai. Untuk selanjutnya ada pengaturan kecepatan motor DC. Metode yang biasa digunakan untuk mengontrol kecepatan motor DC yaitu ada mengubah voltase pada motor namun membiarkan medan magnetnya tetap. Terus ada mengubah medan magnet pada motor namun membiarkan voltasenya tetap. Dan yang terakhir memberikan hambatan yang dipasang seri dengan motor. Untuk ini contoh soalnya ada suatu motor DC.
kompon panjang 40 kW, tegangan terminal 200 volt. Tahanan kumparan Sun, seri, dan jangkar masing-masing adalah 93 ohm, 0,04 ohm, dan 0,6 ohm. Hitung tegangan induksi yang dibangkitkan pada jangkar. Untuk jawabannya, RS total sama dengan RS plus RA sama dengan 0,04 plus 0,64 ohm. RP total sama dengan RS total plus RSH per RS total plus RSH sama dengan 0,6 kali 93 per 0,64 plus 93 sama dengan 0,64 ohm. P sama dengan V kali I sama dengan P per 1 sama dengan 40.000 per 200 sama dengan 200 A. ISH sama dengan 200 per 93 sama dengan 2,15 A. IA sama dengan ISH sama dengan 200 min 2,5 sama dengan 197,84 A. Maka EB sama dengan VT sama dengan IA kali RA min IA kali RS sama dengan 200 min 197,84 dikali 0,6 sama dengan 197,84 kali 0,04 dan hasilnya 73,384 volt. Dan itu saja presentasi dari saya. Bila ada salah kata, mohon maaf.